Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sekalian nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri sekalian nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan semoga disampaikan oleh Allah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mudah-mudahan seluruh kita dijaga oleh Allah untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa tetap pendirian di dalam menerima, mengimani dan mengamalkan sekalian ajaran yang ditinggalkan untuk kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tingkatan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Allah sebagai Khaliq menciptakan seluruh makhluk-makhluknya diiringi dengan kecukupan rizki bagi makhluk-makhluk itu. Allah lah yang memberikan rizki dan Allah pula yang mengatur rizki itu. Sehingga dengan demikian apabila kita perhatikan, ada yang rizkinya menurut ukuran kita terkategori sedikit, ada yang menengah, ada yang banyak, dan itu seluruhnya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menetapkannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun demikian, andaikan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya itu terdiri dari 4 tingkatan. Dan adapun rezeki-rezeki itu adalah pada tingkatan yang pertama, rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya tanpa kecuali. Dicurahkan oleh Allah rezeki itu kepada hewan, dicurahkan oleh Allah rezeki itu kepada manusia, dicurahkan oleh Allah rezeki itu kepada orang yang pandai bersyukur, dicurahkan oleh Allah rezeki itu kepada orang yang tak pandai bersyukur, dicurahkan oleh Allah rezeki itu kepada orang yang tak beriman, dan dicurahkan juga oleh Allah kepada orang yang beriman. Allah tidak pandang mereka, tetapi seluruh makhluk Allah itu diberikan oleh Allah rezeki secukup yang mereka butuhkan. Di dalam ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Kata Allah, tiadalah dari makhluk Allah yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan oleh Allah. Hewan diberi rizki, manusia diberi rizki. Dan pada tahap tingkatan yang pertama ini, dari segi pemberian rizki, seluruh makhluk-makhluknya dipandang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan diberi rizki, manusia juga diberikan rizki. Beriman diberikan rizki, orang yang ingkar juga diberikan rizki. Allah memberikan rizki itu untuk hidup. Allah memberikan rizki untuk minum, untuk makan, dan seterusnya. Maka kita tidak perlu mencari udara untuk dihirup, disediakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Air disediakan oleh Allah untuk menopang kehidupan. Bahan untuk dimakan juga seluruhnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin, andaikan kita ragu tentang ayat Allah ini, bisa kita buktikan. Kita berdiam diri saja di rumah, tidak usah keluar, tidak usah mencari nafkah, tidak usah mencari rezeki. Selama kita masih hidup, pasti akan diberikan oleh Allah rezeki itu dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan yang kedua, rezeki yang dicurahkan oleh Allah itu
adalah rizki kepada orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Di dalam surah Jumat ayat yang ke-10 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghi min fadlillah." Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Jumat ayat yang ke-10 ini, maka apabila kamu telah selesai melaksanakan mendirikan salat, fantashiru fil ard wabtaghi min fadlillah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia yang telah ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk tahapan yang kedua ini, untuk tingkatan yang kedua ini, terutama kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk tidak berdiam diri. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mencari nafkah, mencari rizki, mencari karunia yang telah ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada. Bapak dan saudara, ibu-ibu kaum muslimin, maka kita menjadi berbeda-beda dalam hal ini. Antara lain berbeda dalam profesi, berbeda dalam kemauan berusaha, berbeda dalam kemampuan untuk berusaha. Dan dalam hal yang kedua ini, hampir seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kesungguhan dan kemampuan berusaha berbanding lurus dengan rizki yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara kita yang jadi tukang rumput, ada di antara kita yang menjadi supir, ada yang di antara kita menjadi tukang ojek, ada di antara kita yang menjadi pegawai, ada di antara kita menjadi pedagang dan pengusaha, ada yang menjadi pejabat dan lain-lain sebagainya. Namun hal penting yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita sebagai manusia tidak diinginkan oleh Allah berdiam diri, tidak dibenarkan oleh Allah bermalas-malasan, tetapi kerja, usaha yang baik, usaha yang tulus, usaha yang ikhlas. Dan untuk ini butuh kerja keras, butuh kerja tuntas, dan butuh kerja yang cerdas. Sehingga dengan demikian insya Allah, Allah akan mencurahkan kepada kita rizki sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di antara orang yang tidak disukai oleh Nabi adalah orang yang dekat lambungnya dengan tempat tidur, orang yang bermalas-malasan, orang yang malas untuk berusaha, malas untuk bekerja. Maka di dalam ayat disampaikan oleh Allah untuk pedoman bagi kita, terutama orang-orang yang beriman, apabila telah selesai satu urusan, maka uruslah urusan yang lainnya. Selesai satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lainnya. Jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan, tetapi usaha yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rizki sesuai dengan apa yang kita usahakan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada tingkatan yang ketiga, rizki yang dicurahkan oleh Allah itu adalah rizki kepada orang yang bersyukur atas rizki nikmat yang telah dicurahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Disampaikan oleh Allah, apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka niscaya nikmat itu pasti akan kutambah. Maka bapak kaum muslimin, ibu-ibu jamaah, dalam hal yang ketiga ini, rizki yang dicurahkan oleh Allah itu adalah merupakan berkah, merupakan tambahan daripada rizki yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya terhadap orang-orang yang mensyukuri atas nikmat, atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika rizki itu telah disyukuri, niscaya insya Allah pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bersyukur dengan nikmat itu adalah yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian yang kedua dengan memanfaatkan rezeki itu
di dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, dalam hal inilah kita banyak bermasalah. Banyak di antara kita yang tidak mampu mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu merasa kurang saja dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dalam kesempatan ini ingin disampaikan kepada kita, untuk kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu perlu ada sifat yang disebut namanya dengan qanaah di dalam hati. Ada qanaah, ada perasaan cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Begitu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa luar biasa, merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah itu, sehingga kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Ada qanaah, dan qanaah itu perlu dipertahankan. Antara lain mari kita perhatikan. Satu ketika dahulu kita berjalan kaki di mana-mana tanpa ada kendaraan. Lalu terbetik di dalam hati, alangkah indah, alangkah enak, alangkah bahagia andaikan ada sepeda yang bisa dipakai untuk kendaraan kemana-mana. Lalu kita berusaha. Alhamdulillah diberikan oleh Allah nikmat, mampu membelikan sepeda. Kita beli sepeda, maka berikutnya rasa bahagia kita peroleh, bersepeda kemana-mana. Tetapi pada saatnya kita memperhatikan betapa bahagia orang naik sepeda motor, maka di saat yang sama ketika kita melihat orang bahagia naik sepeda motor, kita akan merasa tidak bahagia lagi. Pakai sepeda, kita sudah tidak semangat mengayuh sepeda. Rasa syukur terhadap sepeda yang diberikan oleh Allah sudah hilang. Maka bagaimana caranya kita berusaha untuk mendapatkan sepeda motor? Alhamdulillah lagi diberikan oleh Allah, dicukupkan rezeki oleh Allah, bisa beli sepeda motor. Bersyukur, alhamdulillah dapat sepeda motor. Pakai sepeda motor kemana-mana. Tetapi terulang lagi, saudara kaum muslimin. Begitu di atas sepeda motor, kita melihat orang naik mobil, terbetik di dalam hati, alangkah bahagia andaikan ada mobil. Maka di saat yang sama, apa yang terjadi? Rasa syukur terhadap sepeda motor sudah hilang. Rasa syukur terhadap sepeda motor sudah hilang. Berusaha lagi mengejar nikmat rezeki dari Allah, mengejar nikmat Allah. Diberikan oleh Allah rezeki, diberikan nikmat, dapat beli mobil. Alangkah bahagia dapat mobil, bersyukur punya mobil. Demikianlah seterusnya jiwa kita ini. Selalu ingin lebih. Sehingga di saat yang sama, kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, pesan Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nikmat itu pasti akan ditambah oleh Allah. Jangan menjadi orang yang kufur. Sebab Allah menyampaikan, bagi orang yang kufur, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku amat pedih. Baik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu tingkatan yang ketiga. Dan pada tingkatan yang keempat, insya Allah ini sesungguhnya yang paling kita utamakan. Kita cari, kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang taat, yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Disampaikan oleh Allah, bagi sesiapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah kepadanya dua hal. Yaitu hal yang pertama, yaj'al lahu makhrajan. Diberi jalan keluar, dibantu oleh Allah jalan keluar bagi setiap masalah yang dia hadapi. Bapak dan saudara, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bukankah kehidupan kita ini selalu saja menghadapi masalah? Hari-hari kita ini selalu saja menghadapi masalah-masalah. Ada masalah ekonomi,
ada masalah rumah tangga, ada masalah tetangga, ada masalah masyarakat, dan masalah-masalah ini selalu saja akan berhadapan dengan kita, yang ada kalanya menguras pikiran, menguras tenaga, menguras perasaan kita untuk bagaimana mengatasi masalah itu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, kaum muslimin, dijanjikan oleh Allah, kita tak bisa selesaikan masalah kita sendiri. Tetapi Allah lah yang akan menolong, memberi bantuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu. Apa caranya? Taati Allah, patuhi Allah, niscaya akan diberikan oleh Allah jalan keluar atas masalah yang kita hadapi itu. Bagaimana caranya Allah memberi jalan keluar? Ya tergantung dengan masalahnya. Tetapi yang paling penting dalam hal itu adalah bahwa dengan kasihnya Allah, dengan sayangnya Allah kepada kita, orang-orang yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak suka melihat kita sengsara. Allah tidak suka melihat kita susah menderita, maka Allah akan bantu jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi itu, sehingga kelar semuanya dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah kepada orang yang takwa. Dan janji kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan curahkan kepada mereka rezeki, dicukupkan bagi mereka rezeki daripada apa yang mereka tidak pikirkan sebelumnya. Istilah kita, rezeki tidak punya pintu. Di mana-mana pintu. Rezeki itu di depan pintunya ada, di samping kanan pintunya ada, di samping kiri pintunya ada, di belakang pintunya ada, di atas, di bawah itu juga pintunya ada. Dan pintu-pintu itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu dicukupkan kebutuhannya. Maka orang yang bertakwa itu disenangkan, dibahagiakan oleh Allah hatinya. Maka orang yang bertakwa itu tidak dibiarkan oleh Allah dalam kekurangan, insya Allah. Saudara kaum muslimin, itu makanya kita tidak heran memperhatikan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, mereka yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tunduk patuh kepada Allah, mereka yang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari berbuat maksiat, mengalir kehidupannya seperti air. Tenang kehidupan itu seolah-olah tidak ada masalah. Semua kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Bapak saudara kaum muslimin, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ini yang kita impikan. Kita diberikan oleh Allah jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Kita diberikan oleh Allah rezeki yang cukup bagi kehidupan kita sampai bahkan nanti ke negeri akhirat kita. Maka diberikan kepada kita oleh Allah jalan. Taati Allah, patuhi Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan disampaikan oleh Allah, harta dan anak-anak itu adalah cobaan, ujian, fitnah. Maka yang utama itu adalah apa yang disediakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehlah cari dunia, tetapi yang penting adalah berkah kehidupan dan kebahagiaan di negeri akhirat. Bagaimana jalannya supaya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Taati Allah, patuhi Allah, jadi orang bertakwa, lakukan segenap perintah-perintah dan jauhkan diri dari berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi